Masih dalam edisi menelusuri jejak leluhur di Tiongkok. Dalam episode sebelumnya, aku dan keluarga besarku mengunjungi kampung halaman leluhur dan bersilaturahmi dengan kerabat di sana. Buat yang belum nonton, yuk ditonton dulu biar informasinya lebih lengkap. Kali ini aku mengajak kalian semua untuk berkeliling di kampung leluhurku dan mengunjungi rumah tua kakekku di Tiongkok. Di sini aku dan keluarga besarku menjadi lebih tahu asal-usul dan akar leluhur kami, karena silsilah keluarga kami masih tercatat dengan baik. Selain itu, aku akhirnya bertemu dengan cucu keponakanku yang 2 tahun lalu juga pernah muncul di vlog aku. Kali ini dia bela-belain izin dari sekolah untuk bertemu denganku. Yuk ikuti keseruan vlog kali ini sampai habis ya. Terima kasih dan selamat menonton. Selamat pagi semuanya, masih dari kampung halaman leluhur. Ini di Kecamatan Huiyu, Distrik Chaoyang, Kota Shantou, Provinsi Guangdong. Dan sekarang aku lagi berada di atas jembatan yang sudah berusia 900 tahun lebih. Sudah dibangun sejak zaman dinasti Song pada tahun 1100. Ini merupakan sebuah tempat yang sangat simbolik di tempat ini. Jembatan ini panjangnya cuma 35 meter, lebarnya 4 meter. Tapi dulu di sini ada sebuah dermaga. Dulu kapal-kapal bisa masuk sampai tempat ini. Tapi sekarang airnya sudah surut, kapalnya sudah nggak bisa masuk lagi ke sini. Ini lagi menelusuri gang. Keluarga besar aku sudah di depan sana. Lagi mengunjungi sebuah kuil yang sangat terkenal di sini. Di foto-foto di sini ya. Dan ini sebuah kuil kuno yang ada di sini. Sudah berusia kurang lebih 700 tahun. Dibangun pada tahun 1329. Kuil ini dibangun untuk menghormati 2 jenderal yang sangat berjasa pada zaman dulu, yang bernama Xu Yuan dan Zhang Xun. Xu Yuan dan Zhang Xun adalah 2 jenderal yang mengorbankan diri mereka saat meredakan sebuah pemberontakan yang terjadi di utara Tiongkok pada masa dinasti Tang sekitar pertengahan abad ke-8. Karena pengorbanannya, mereka dianggap sebagai pahlawan cinta negara dan dihormati hingga saat ini, khususnya bagi orang dari Chaoyang, sebuah distrik yang merupakan bagian dari Shantou, Provinsi Guangdong saat ini. Setiap tahunnya pada bulan kedua kalender lunar, tradisi penghormatan kepada kedua jenderal tersebut diadakan di tempat ini. Tradisi yang berlangsung selama 3 hari tersebut diisi oleh berbagai acara, misalnya arak-arakan, pertunjukan seni dan budaya, hingga pameran kaligrafi. Warga setempat juga percaya berdoa di kuil ini bisa sangat manjur. Dia ada jual bebek. Terus ini dulunya gerbang kota katanya. Ada sebuah gerbang di sini. Oh, ini 新建的。原来都没有了哈。原来不是这样的。啊。Katanya baru dibangun yang ini. Yang aslinya udah nggak ada.
嗯，那一年要剪彩的时候刚好疫情。为啥？我那个都弄成个节菜，那喜欢雅兴的那个老在这个收的好漂亮的，还算可以的。对，很漂亮，现在。就是收这些啦，这个叫什么工程啊？这个给农村的了，不然等那个建墙的没这么漂亮的，建款的没这么漂亮的。哇，那好几十年那块我们准备不一样这样。Nah, di sini ada bangunan tua, dulunya kediaman orang kaya, kediaman pejabat. Kalau di zaman dulu, ini rumah mewah nih, udah kayak villa mewah gitu. Udah ratusan tahun juga ini. Dan ini adalah kuil leluhur, tempat penghormatan terhadap leluhur. Ini leluhur marga Chen, marga aku. Chen Shi Zu Ce. Tapi ini nggak buka setiap hari ini nggak buka juga. Cuma buka pada hari-hari tertentu. Ini kedua kalinya aku datang ke sini, tapi nggak buka juga. Sudah jadi cagar budaya juga. Bangunan yang sangat bersejarah di sini. Dibangun pada tahun 1453 pada masa dinasti Ming. Udah hampir 600 tahun. Kuil leluhur marga Chen, Guiyu, terletak di Desa Huamei, Kecamatan Guiyu, Distrik Chaoyang, Kota Shantou. Mayoritas warga di Desa Huamei bermarga Chen. Kuil leluhur dengan marga tertentu dapat ditemui di berbagai daerah di Tiongkok. Jadi bukan berarti semua orang bermarga Chen berasal dari tempat ini. Bisa saja dari daerah lainnya di Tiongkok dan memiliki garis keturunan yang berbeda. Karena orang marga Chen tersebar di seluruh penjuru di Tiongkok, tidak hanya di satu daerah tertentu. Dulunya leluhur aku yang bermarga Chen, awalnya berasal dari provinsi Fujian. Lalu bermigrasi ke tempat ini dan akhirnya menetap beranak cucu di sini. Itu sudah ratusan tahun yang lalu. Mungkin sudah 700-800 tahun yang lalu. Tapi sebenarnya orang-orang Fujian, leluhur mereka, dulunya berasal dari provinsi Henan. Karena peperangan, akhirnya mereka bermigrasi ke Fujian. Lalu dari Fujian, bermigrasi lagi ke tempat ini. Dulunya sungainya lebih luas lagi. Seperti yang aku bilang tadi, kapal bisa masuk ke sini. Dan ini ke rumah tua kakek aku. Masih ada sampai sekarang. Sekarang rumahnya sudah disewakan buat orang lain. Ada Abin mau ikut ya? Cheng Qu Yuan.
Dulunya kakek aku tinggal di sini lah.以前的一半呢，这样就一半我们走路还从这里出去的，啊，从这边可以出去的。从这边出去到那边过来的。我看一下呢，进不进得了？这里是空的，空了。哎，空的。然后到时候38年了，38年了，然后拆掉，拆掉，哎，拆掉那个这个样子。哦，重新建了。哎，就是这样的。对不对？乱七八糟的。38年吧。38年。那年养起来是我女儿，刚出生那年。38年，大概80几年，86年。38年。水也飲了，你唔食？水也是飲了，水也水飲了。Dan ini salah satu kuil leluhur yang ada di sini, marga Chen juga. Jadi dulunya leluhur aku, dia kan punya banyak anak cowok. Misalnya anak pertama, anak kedua, ketiga, dan seterusnya. Dan masing-masing dari mereka memiliki garis keturunan tersendiri juga kan. Ada silsilahnya gitu. Misalnya keturunan anak pertama, anak cucu dan cicitnya, semuanya di sini. Anak kedua ada kuil leluhur sendiri juga, Erfang namanya. Yang ketiga namanya Sanfang, keempat namanya Sefang, kelima dan seterusnya lah. Kuil leluhur atau setang dalam bahasa Mandarin adalah tempat penghormatan kepada leluhur. Papan nama leluhur beserta keturunannya yang sudah meninggal ditempatkan di tempat ini. Selain berfungsi sebagai tempat penghormatan terhadap leluhur, kuil leluhur juga memiliki fungsi sosial. Di sini, budaya, tradisi, dan silsilah keluarga diwariskan secara turun-temurun. Pada zaman dulu, kuil leluhur juga dijadikan tempat berkumpulnya para anggota keluarga saat ada acara penting. Lagi pada nongkrong di sini. Trung sát đó nè. Nó chỉ là còn bắn nè. Ngon đợi ngon nè. 24啊講就得。24啊講，聽不懂啊。24世的。主公辈。啊，我爺爺是24世的嘛。24。那我是26。啊，我26世啊，一样的。24呢？20。26就25。谁25？哦，我爸25，对。就是这个他14岁啊。14歲啊？14歲。那個也得貴。哇，是得那個是得貴的哦。我顧4歲啊。还有族谱吗？那个啊，不是。他这里有族谱，是他这里的。哦，他这里的。我到这边无聊了，出边。出邊啊，那個，族我當然出邊啊。不過我都寄回度啊，都寄回我負責70㗎。我咁嘅，我70嘛。我天啊！我聽下幾回啦。好嘅呢。你呢？背凤的，你爸就是这个辈。哦，是。是啊，光，你爷爷是光。光啊。昌，这是爷爷的爷爷。啊，昌啊。这个克。
这德就是我们的辈分，26。26。你要起名也可以，把那名字写在前面，是德在前面。承德什么什么。啊，在中间那个。承是最上的嘛，第一个嘛。对。Jadi tadi buku itu di dalamnya sudah menetapkan nama-nama para anak cucunya gitu. Misalnya generasi keberapa, dalam namanya itu harus mengandung huruf apa gitu. Misalnya dalam nama Mandarin, nama Chinese, biasanya terdiri dari 3 kata. Pertama itu marga, misalnya marga A, kemudian namanya itu B dan C gitu. Dan di dalam buku ini ada ditetapkan, misalnya generasi ke-26 aku, yang B itu sudah ditetapkan pakai huruf apa. Kalau yang C-nya itu bebas di belakangnya. Tapi biasanya, kalau zaman dulu, harus berdasarkan buku yang sudah ditetapkan oleh leluhur. Misalnya aku marga A, yang B-nya itu harus ikut yang di dalam buku ini. Menurut generasi keberapa gitu. Ini sawah nih, tapi padinya semuanya udah dipanen beberapa hari yang lalu. Luas banget. Ini rumah mewah di sini nah. 5 tingkat juga. Ini mau makan malam dengan keluarga besar di sini lagi. Diajak makan lagi. 然后这个转过，他会。Dia adalah Chen Jianteng, cucu dari abang sepupuku. Berdasarkan urutan generasi, dia juga merupakan cucuku. Kali ini, dia bela-belain izin 1 hari dari asrama sekolah untuk bertemu dengan kami. Cucu keponakan aku yang 2 tahun lalu ada di video aku juga nih. 这个是你拍的，还记得吗？哎，那个是你看，还戴眼镜，还很小。拍好模糊啊！Makan udang.好，来，身体健康，万事如意。来，说，打个招呼，打个招呼。你不是我的孙子吗？是不是？是我的孙子吗？那你该叫我什么？不会想去。你叫我什么？啥多了？给一个过，他们就洗澡啊。对对对。像说，其实老的不会感觉，那就是啥问题了。到底干打鼓的不？哎，妈！这样后来妈回去有没有领我抬去讲？你看。昨天不是晚上在家里搞过？那是不是我放我好嘛？啊？好的。你看这里穿。梦怡。那个当然穿。就是听就听得懂，一点点的。
但是这边朝阳的，它那个比较重。没了，没有这里啊，这里不是可以刚回来。因为我们去那个普宁那边，对，是很重。武林它比较轻一点。主播好带一形象啊，主播。刚才他们去那个晚上了。你知道狼狗吗？是我老公。来，你的账号行侠会啊，才39啊，才35万。那好你就订阅一下。我要下了。cucu aku, cucu keponakan, ya kan? 14 岁吗？14岁，14 tahun, SMP 2，初2了。那个3呢？小帅哥，你看。那个3呢？啊？那个3呢？你只带了这个？啊？你只带了这个？对啊，自己带的。很厉害了。厉害个屌！厉害。新加坡在地吧？你什么时候来北京？什么时候？啊？不知道。中考考多好就去。他说要来北京，没有来北京。啊，他答应我了，要来北京。中考啊，太久了，中考。考个好，太俏皮了。再说。走吧。走走走走。我1个月以后就去。Tidak terasa pertemuan dengan kerabat kami di kampung leluhur berakhir dengan sangat cepat. Meskipun singkat, pertemuan kali ini akan menjadi kenangan yang membuatku tersenyum bahagia saat mengingatnya. Waktu mungkin membatasi pertemuan, namun kehangatan dan kebersamaan akan selalu terasa di hati.